Bab 1916 berani melawan serangga rendah. Hahaha, serangga itu benar-benar keji. Chu Feng, itu akan sangat memalukan jika kamu tidak dapat menangkapnya. Pada saat itu, tubuh ratu-ratu sedang kejang-kejang dengan tawa. Dia benar-benar merasa senang. Tidak, tepatnya, dia bersuka cita karena ketidakberuntungan Chu Feng. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan memberinya pelajaran. Chu Feng sangat marah dengan serangga itu. Petir di matanya tumbuh semakin ganas. Kemudian, dua sayap petir mulai menyebar dari punggungnya seperti dua bilah tajam. Pada saat itu, budidaya Chu Feng meningkat menjadi peringkat 3 kaisar marsial. Kecepatannya sekali lagi meningkat beberapa kali. Ibu Suci, selamatkan aku. Melihat kecepatan Chu Feng benar-benar meningkat sekali lagi, serangga merah kecil itu berteriak kaget. Sangat ketakutan sehingga mulai panik berantakan. Pada saat yang sama, ia terus berteriak, makhluk abnormal macam apa kamu? Bagaimana kamu bisa meningkatkan kultivasi kamu? Ayah, kamu membuatku kencing dalam ketakutan. Bu, selamatkan aku. Petik 2. Jelas bahwa kecepatan serangga kecil sudah mencapai batasnya. Itulah sebabnya mulai panik seperti itu setelah Chu Feng meningkatkan kultivasinya. Alasan untuk itu adalah karena serangga merah kecil itu tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari Chu Feng. Hal kecil, aku akan melihat bagaimana kamu akan terus bertindak sombong. Pada saat itu, Chu Feng bepergian seperti kilatan petir. Dia tiba di depan serangga merah kecil dan meraihnya di tangannya. Begitu serangga merah kecil itu ditangkap oleh Chu Feng, segera menjadi sangat taat. Itu tidak mencoba untuk berjuang, juga tidak mencoba untuk mengatakan apapun. Sebagai gantinya, itu terlihat Chu Feng dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Ayo, menghinaku lagi, terus menghina aku. Chu Feng menatap serangga merah kecil itu dengan marah. Kakek, tolong jangan bunuh aku. Aku hanya bercanda denganmu, kata serangga merah kecil itu dengan cara yang sangat salah. Pada saat itu, Chu Feng merasa seolah-olah 100.000 binatang suci telah meledak keluar dari hatinya. Dia berpikir dalam hati bahwa serangga merah kecil ini benar-benar tidak tahu malu. Serangga merah ini pasti memiliki kecerdasan. Selain itu bukan bayi yang baru lahir. Lain lagi, itu tidak akan bisa menghibur dirinya sendiri dengan Chu Feng seperti itu. Selanjutnya, itu memanggil kakek Chu Feng. Sekarang semua adalah tindakan. Jangan panggil aku kakek, panggil aku tuan yang baik, kata Chu Feng. Iya, tuan yang baik. Tuan yang baik, aku hanya bermain-main sebelumnya. Bisakah kamu mengampuni aku? Serangga merah kecil itu memohon dengan sangat menyedihkan. Apakah kamu menganggapku bodoh? Tanya Chu Feng. Tidak, tentu saja tidak. Aku pikir tuan yang hebat sangat cerdas, kata serangga merah kecil itu. Diam, cukup berciuman denganmu. Dasar serangga jahat, kamu benar-benar berani menghina aku sebelumnya. Aku akan memberi kamu makan burung-burung, kata Chu Feng. Apakah kamu serius? Apakah kamu benar-benar akan memberi aku makan burung-burung? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, serangga itu langsung terkejut. Tatapannya mulai berubah. Itu benar, kata Chu Feng dengan penuh tekad. Nenekmu bahkan memohon padamu. Dasar bodoh, aku akan menggigitmu sampai mati. Cepat, lepaskan aku. Selain itu, orang tua aku akan mengubah kamu menjadi adonan goreng. Mereka akan merendam kamu dengan teh dan kemudian memakan kamu seperti hidangan penutup. Melihat bahwa Chu Feng berencana untuk membunuhnya, serangga merah kecil itu segera membuka kedok penampilan aslinya dan mulai menghujani Chu Feng. Kamu berani menghinaku lagi, aku akan memberi kamu pelajaran. Saat Chu Feng berbicara, ia mulai melepaskan listrik di tangannya. Meskipun lawannya hanyalah serangga, ia memiliki tubuh khusus yang sangat kuat. Namun, sebagai spiritualis dunia jubah naga Mark, Chu Feng memiliki banyak cara untuk menyiksanya. Tidak, pada saat itu, jeritan serangga kecil bergema di hutan dalam gelombang terus-menerus. Itu aneh. Bagaimana kamu tahu apa itu burung? Tiba-tiba, Chu Feng berhenti menyiksa serangga dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Tentu saja aku tahu apa itu burung. Apakah kamu tidak terlalu meremehkan aku? Meskipun kita Royal Spirit Insect Race tinggal di sini, kita memiliki banyak pengetahuan, kata serangga merah kecil itu. Ras serangga roh kerajaan? Jadi kamu semua sebenarnya disebut serangga roh kerajaan? Tanya Chu Feng. Itu benar, serangga merah kecil itu mengangguk. Dalam hal ini, apakah kamu tahu dari ras apa aku berasal? Chu Feng terbawa oleh dorongan tiba-tiba dan mulai bertanya pada serangga kecil itu dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku tahu. Aku pernah mendengar bahwa ada banyak ras yang berbeda di luar formasi pembantaian menyantap darah. Petik 2. Lebih jauh, ras memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Kamu termasuk ras yang paling lemah, kata serangga merah kecil itu. Yang terlemah, mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng mulai bersinar. Dia mulai merenung. Meskipun manusia adalah yang terkuat setelah elf zaman kuno di tanah suci bela diri saat ini. Memang benar bahwa manusia adalah pembudidaya bela diri yang sangat lemah dibandingkan dengan makhluk lain di dunia ini. Bahkan, sebuah batu kecil yang jatuh dari langit akan mampu menghancurkan manusia sampai mati. Jadi, setelah memikirkannya, apa yang dikatakan serangga kecil itu bisa dianggap benar. Dalam hal ini, katakan padaku, ras seperti apa aku? Tanya Chu Feng. Kamu babi, kata serangga merah kecil itu.
Mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng terbuka lebar. Dia memelototi serangga kecil itu dan berkata, katakan lagi. Kamu babi. Tidak apakah aku salah? Mungkinkah kamu bukan babi? Jadi, kamu apa? Ampuni aku masih anak-anak. Jeritan dari serangga merah kecil mulai bergema di hutan sekali lagi. Chu Feng hanya berhenti setelah menyiksa serangga kecil itu selama beberapa waktu. Meskipun dia menyiksa serangga kecil itu, Chu Feng sebenarnya menggunakan teknik roh dunianya untuk menguji tubuh serangga kecil itu. Setelah pengujiannya, Chu Feng menemukan bahwa serangga kecil benar-benar ajaib. Meskipun merasa sakit akibat penyiksaan Chu Feng, akan sangat sulit bagi Chu Feng untuk membunuhnya. Dengan kata lain, Chu Feng, dengan kekuatannya saat ini, tidak dapat membunuh serangga kecil itu. Dengan demikian, seseorang dapat melihat seberapa kuat vitalitas serangga kecil itu. Pada saat itu, Chu Feng mulai merasa agak gelisah. Ketika serangga kecil ini sudah sekuat ini, seberapa kuat serangga-serangga Royal Spirit dewasa itu? Makhluk dengan nama Royal Spirit Insect ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah memikirkannya, Chu Feng segera meraih serangga kecil itu erat-erat di tangannya untuk membuatnya tidak dapat berbicara. Selanjutnya, dia menyegel auranya. Kemudian, dia dengan cepat melanjutkan ke tempat di mana Xian Miao Miao sedang beristirahat. Ketika Chu Feng kembali, dia menemukan bahwa Xian Miao Miao benar-benar hilang. Pembentukan roh yang telah dia dirikan telah dihancurkan oleh seseorang. Sial, pada saat itu, ekspresi Chu Feng mengambil perubahan besar. Dia merasa situasinya buruk. Wos. Tepat pada saat itu, banyak suara gerakan cepat bisa terdengar di kejauhan. Mereka semakin dekat. Segera, siluet muncul di depan Chu Feng. Chu Feng segera sangat senang melihat orang ini. Alasan untuk itu adalah karena itu tidak lain adalah Xian Miao Miao. Miao Miao, kemana kamu pergi? Tanya Chu Feng. Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Kamu mau pergi kemana? Mengapa kamu tidak ditemukan di tempat lain setelah aku bangun? Xian Miao Miao bertanya dengan marah. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihatnya marah. Kemarahannya kali ini berbeda dengan amarahnya di masa lalu. Dia marah karena dia khawatir akan keselamatan Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mulai menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun dia pergi sendiri untuk mencari bunga abadi era kuno dengan niat baik, dia seharusnya meninggalkan beberapa pesan untuk mencegah Xian Miao Miao khawatir padanya. Dia benar-benar mengabaikan itu. Miao Miao, Chu Feng ingin meminta maaf padanya. Hei, kecantikan. Tepat pada saat itu, serangga kecil di tangan Chu Feng tiba-tiba berbicara. Orang ini sebenarnya memecah formasi roh yang telah mengikat Chu Feng dengan itu. Tidak hanya itu, saat ini memiliki penampilan yang sangat menyedihkan dan tidak berbahaya saat melihat Xian Miao Miao dengan emosi yang dalam di matanya. Orang itu jelas berusaha mendapatkan belas kasihan Xian Miao Miao. Iya, Chu Feng, benda apa yang ada di tanganmu? Benar saja, Xian Miao Miao menyadarinya. Tidak hanya itu, dia juga terkejut dan gembira. Ekspresinya seolah-olah seorang pengungsi baru saja menemukan dunia baru. Itu adalah serangga kerajaan roh. Jika aku tidak salah, itu pasti makhluk legendaris yang kamu bicarakan, kata Chu Feng. Bab 1917 Sang Penyihir Miao Miao. Sangat cepat, biarkan aku memeriksanya. Xian Miao Miao mengulurkan tangannya dengan maksud untuk menerima serangga dari Chu Feng. Hati-hati, benda kecil ini sangat luar biasa. Aku menghabiskan banyak upaya untuk menangkapnya. Selain itu, ini sangat licik, peringatan Chu Feng. Yakinlah, aku mengerti. Cepat, berikan padaku, kata Xian Miao Miao dengan ekspresi sangat tidak sabar. Merasa tak berdaya, Chu Feng akhirnya menyerahkan serangga merah kecil itu ke Xian Miao Miao. Chu Feng memperhatikan bahwa, pada saat dia menyerahkan serangga merah kecil itu ke Xian Miao Miao, serangga merah kecil menatapnya dengan senyum puas di wajahnya. Seolah-olah itu memberitahu Chu Feng, pria kecil, bertarung melawanku? Kamu masih terlalu berpengalaman. Petik 2. Setelah menerima serangga merah kecil, Xian Miao Miao bertanya dengan rasa ingin tahu, Chu Feng, apakah itu mengenali kamu sebagai ayahnya? Kenali pantatku, hal kecil itu bukan bayi yang baru lahir. Aku akhirnya dipermainkan oleh itu untuk waktu yang sangat lama, keluh Chu Feng. Haha, apakah ini menarik? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Xian Miao Miao menjadi lebih bersemangat. Dia kemudian melihat ke serangga merah kecil dan berkata, apakah kamu pria atau wanita? Kecantikan, aku perempuan, serangga merah kecil itu berkata dengan sedikit malu-malu. Nada suaranya sangat lembut dan lembut. Kamu adalah serangga roh kerajaan? Tanya Xian Miao Miao. Serangga merah kecil itu mengangguk patuh. Terus bertindak. Aku akan melihat berapa lama kamu dapat terus bertindak, melihat bahwa serangga merah kecil itu sebenarnya taat di tangan Xian Miao Miao. Chu Feng tidak dapat menahan diri dari perasaan jijik terhadapnya. Dia tahu betul betapa jahatnya hal kecil itu. Untungnya, itu perempuan. Jika itu laki-laki, Chu Feng tidak akan menyerahkannya kepada Xian Miao Miao. Hal kecil tak tahu malu itu, jika itu laki-laki, itu mungkin berakhir dengan melakukan hal-hal yang sangat tak tahu malu. Lalu, apakah kamu punya nama?
Xian Miao Miao terus bertanya. Ya, serangga merah kecil itu mengangguk. Siapa namamu? Tanya Xian Miao Miao. Aku disebut Sial, serangga merah kecil berkata dengan sangat bangga. Puff, mendengar kata itu, Chu Feng yang sedang minum air langsung menyemprotkan seteguk air. Dia melihat ke bak merah kecil itu dengan ekspresi heran. Dia berpikir bahwa nama itu benar-benar jelek. Sial, siapa yang memberikan nama itu? Hahaha. Ayah, aku tidak bisa, aku sekarat karena tawa. Petik 2. Pada saat itu, ratu-ratu memegangi perutnya dan menekuk lututnya sambil tertawa di ruang roh dunia Chu Feng. Dia tampak hampir mati karena tawa. Sial, pada saat itu, Xian Miao Miao mulai mengerutkan kening. Dia mulai memiliki ekspresi yang tidak nyaman. Itu benar, namaku Sial. Sialan seperti membuang kotoran. Bukankah namaku luar biasa? Ayah aku mengatakan bahwa nama aku pasti nama yang paling menakjubkan di dunia, kata serangga merah kecil dengan sangat bangga. Sepertinya tidak menyadari apa yang salah dengan namanya sama sekali. Sebaliknya, itu sangat bangga dengan namanya. Tidak, nama itu sangat buruk. Aku akan memberi kamu nama baru, kata Xian Miao Miao. Nama baru, apakah kamu mengatakan bahwa kamu dapat memberi aku nama yang bahkan lebih menakjubkan daripada yang diberikan ayah aku kepada aku? Serangga merah kecil itu bertanya. Chu Feng, kamu seorang spiritualis dunia. Bantu aku memikirkan nama, kata Xian Miao Miao kepada Chu Feng. Sebut saja Lil Red, kata Chu Feng dengan sangat santai. Lil Red, nama ini lumayan bagus. Sederhana dan mudah diingat. Pada saat yang sama, itu sangat cocok untuk kamu. Namamu Lil Merah, kata Xian Miao Miao. Apa, Lil Red, kamu benar-benar memberi aku nama yang begitu sederhana? Tidak, aku tidak akan menjadi Lil Red. Namaku akan Sial. Namun, serangga merah kecil itu sangat memprotes nama yang dipikirkan Chu Feng. Tidak, kamu tidak bisa disebut Sial. Kamu tidak tahu seberapa vulgar nama itu. Lebih baik namamu menjadi Lil Red. Ayo, taat, kata Xian Miao Miao. Tidak, namaku Sial. Sial adalah namaku. Aku Sial, aku Sial. Serangga merah kecil itu mulai berteriak histeris. Kamu benar-benar berani berbicara kembali kepadaku? Tonton saat aku memberi kamu pelajaran. Xian Miao Miao mengerutkan bibirnya dan kemudian mengungkapkan senyum yang tidak sopan. Kemudian, dia meraih serangga merah kecil itu dengan tangannya. Dengan satu tangan di kepalanya dan yang lain di ekornya, dia mulai menarik tubuhnya. Wos, dalam sekejap, serangga merah kecil yang panjangnya hanya 1 jari itu ditarik hingga lebih dari 1 meter panjangnya. Surga, bantu aku, kamu akan menarik aku ke dalam mie tipis, meskipun aku tidak tahu apa itu mie. Petik 2. Ayah, aku salah, aku tidak akan menjadi sial lagi. Namaku Lil Merah, aku akan Lil Merah. Serangga merah kecil itu benar-benar tidak berguna. Setelah disiksa oleh Xian Miao Miao, ia segera menerima nama Lil Red. Hahaha, Chu Feng, cepat, lihat, Lil Red sangat fleksibel. Tidak peduli seberapa keras aku menariknya, dia tidak akan pecah. Ini benar-benar luar biasa. Pada saat itu, Xian Miao Miao sangat gembira saat dia bermain-main dengan Lil Red. Meskipun Lil Red memohon pengampunan, dia masih tidak punya niat untuk berhenti. Dia sepenuhnya mengabaikan tangisan Lil Red. Tuan yang baik, cepat selamatkan aku. Selamatkan aku dari genggaman penyihir ini. Tidak berdaya untuk melakukan hal lain, serangga merah kecil itu mulai menangis meminta bantuan kepada Chu Feng. Haha, dihadapkan dengan teriakan kecil serangga merah untuk bantuan, Chu Feng mengingat ekspresi puas ketika ia berhasil melepaskan diri dari tangannya. Jadi, bukan saja Chu Feng tidak memohon keringanan hukuman untuk itu, ia malah berkata kepada Xian Miao Miao, Miao Miao, karena kamu sangat menyukai Lil Red, aku akan memberikannya kepadamu. Surga, jangan, aku milik tuan yang hebat, aku bukan milik penyihir. Tuan yang baik, aku mohon, jangan beri aku kepada penyihir. Aku masih belum cukup hidup. Aku masih anak-anak. Mendengar kata-kata itu, sebelum Xian Miao Miao dapat menjawab, serangga merah kecil itu mulai menyuarakan penolakannya. Chu Feng, kamu serius? Pada saat itu, Xian Miao Miao sangat gembira. Tentu saja, jika kamu menyukainya, maka itu milik kamu, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Tentu-tentu, aku sangat menyukainya. Lil merah ini sangat menyenangkan untuk dimainkan. Saat Xian Miao Miao mengatakan kata-kata itu, dia menarik Lil merah lagi. Dia benar-benar berencana untuk memisahkan Lil Red. Bu, kakek, paman, bibi, datang dan selamatkan aku. Suara menyedihkan Lil bergema tanpa henti. Mereson dengan suaranya adalah tawa yang menyenangkan dari Xian Miao Miao. Xian Miao Miao terus bermain dengan Lil Red untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya mulai mencari bunga abadi era kuno dengan Chu Feng lagi. Namun, bahkan dalam perjalanan mereka untuk menemukan bunga abadi era kuno, ia akan terus bermain dengan Lil Red.
Melihat betapa tragisnya Xian Miao Miao bermain dengan Lil Red, Chu Feng tidak merasakan sedikit pun simpati untuk Lil Red. Sebagai gantinya, dia merasa bahwa dia benar-benar cocok untuk menjadi tuan Lil Red. Paling tidak, dia merasa dia menjadi tuan yang jauh lebih pas dari dirinya sendiri. Tiba-tiba, Lil Red yang disiksa oleh Xian Miao Miao berkata, "Tunggu sebentar, berhentilah main-main denganku. Selama kamu berhenti main-main denganku, aku akan membantu kalian berdua mencari bunga abadi era kuno." Bunga abadi era kuno, kamu tahu itu? Mendengar kata-kata itu, baik Chu Feng maupun Xian Miao Miao mengungkapkan tatapan meragukan. Mereka berdua tidak percaya hal kecil yang licik itu. "Ya, benar-benar, aku tahu di mana bunga abadi era kuno berada. Selama kamu membebaskan aku akan membawa kalian berdua ke sana untuk menemukannya," kata Lil Red. "Lil Red, kamu tahu apa akibatnya jika kamu membohongiku kan?" Xian Miao Miao berkata dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Namun, bagi Lil Red, senyum manis Xian Miao Miao sangat menakutkan. Aku tidak berani. Pada saat itu, meskipun Lil Red adalah serangga, peluru itu berkeringat dingin karena takut pada Xian Miao Miao. Bab 1918 People from the Dark Hall. Kalau begitu, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan padamu. Kemudian, Xian Miao Miao melanjutkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Lil Red mengenai fitur-fitur khas bunga abadi dari era kuno. Yang mengejutkan Chu Feng dan Xian Miao Miao, Lil Red sebenarnya berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar. Selanjutnya, itu menjawab mereka dengan segera. Itu benar-benar memiliki penampilan mengetahui di mana bunga abadi era kuno berada. Dengan ini yang terjadi, belum lagi Xian Miao Miao, bahkan Chu Feng sangat gembira. Alasan untuk itu adalah karena mereka akhirnya dapat melihat harapan setelah mencari begitu lama tanpa hasil. Mereka merasa seolah-olah akhirnya bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Setelah itu, Chu Feng dan Xian Miao Miao membiarkan Lil Red memimpin, dan mulai dengan cepat menuju lokasi bunga abadi era kuno. Setelah seharian bepergian, ekspresi Chu Feng tiba-tiba berubah, dan tatapannya menjadi sangat rumit. Lalu, dia tiba-tiba berhenti. Pada saat itu, Chu Feng memandang ke Lil Red dan bertanya, "Lil Red, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu menipu kami?" "Ah, tuan yang baik, apa yang kamu bicarakan? Aku taat, bagaimana mungkin aku bisa menipu kalian berdua?" Mendengar pertanyaan Chu Feng, Lil Red mulai panik sedikit. Tempat di depan sama sekali bukan lokasi bunga abadi era kuno. "Alih-alih, ini adalah lokasi ras kamu, bukan?" kata Chu Feng. Xian Miao Miao juga menyipitkan alisnya yang panjang dan indah. Dengan cara yang agak marah, dia bertanya, "Lil Red, apa yang dikatakan Chu Feng benar?" Alasannya adalah karena masalah ini sangat penting baginya. "Ah iya, aku salah, oke. Aku hanya ingin kembali ke rumah. Aku hanya ingin melihat kerabat aku sebelum menemukan bunga abadi era kuno." Melihat rencananya terungkap, Lil Red berbicara dengan cara yang sangat salah. "Lil Red, kamu bajingan kecil. Kamu benar-benar berani menipu aku. Tonton saat aku menjagamu." Pada saat itu, Xian Miao Miao berencana untuk mengajarkan Lil Red pelajaran yang kejam. Miao Miao, berhenti, namun, kali ini, Chu Feng benar-benar menghentikannya. Pada saat ini, Xian Miao Miao sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Chu Feng akan menghentikannya. Lagi pula, Lil Red menipu mereka adalah sesuatu yang sangat merugikan mereka berdua. Adapun Lil Red, itu bahkan lebih heran. Dengan ekspresi yang sangat terkejut, itu terlihat pada Chu Feng. Ada kebingungan di matanya. Itu juga tidak mengerti mengapa Chu Feng akan membantu itu. Bagaimanapun, ia bahkan tahu bahwa itu akan sangat berbahaya jika masalah ini diungkapkan. "Lil Red, persiapkan dirimu," kata Chu Feng. "Ah, tuan yang hebat, apa yang kamu bicarakan?" Lil Red bahkan lebih bingung. "Kerabatmu tidak lagi di sini," kata Chu Feng. "Apa?" Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, mata Xian Miao Miao mulai berkedip. Dia sepertinya menyadari sesuatu. "Tuan yang baik, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti?" Lil Red masih sangat bingung. "Kamu bisa pergi dan mencari sendiri." Chu Feng menyelamatkan Lil Red dari genggaman Xian Miao Miao. Lalu, dia melepaskan Lil Red. Pada saat itu, dia tidak takut Lil Red melarikan diri. Setelah dibebaskan, Lil Red langsung terbang ke depan. Melihat itu, Xian Miao Miao, yang sepertinya menyadari sesuatu, segera mengikutinya. Adapun Chu Feng, dia juga mengikuti mereka. Mereka bertiga memiliki kecepatan yang sangat cepat. Ketika mereka melakukan perjalanan dengan cepat, mereka segera tiba di rumah Lil Red. Itu adalah ladang kecil. Ini harus menjadi rumah serangga roh kerajaan. Awalnya, seharusnya ada banyak gua rumit di tempat ini. Alasan untuk itu adalah karena awalnya ada beberapa ribu serangga roh kerajaan yang tinggal di sini. Namun, pada saat itu, tempat itu telah dihancurkan. Itu telah berubah menjadi kawah besar. Lebih jauh lagi, di dalam kawah besar dan juga di sisi kawah besar, terbaring banyak serangga mati. Semua serangga itu mengering. Karena itu, mustahil untuk melihat bentuk aslinya. Namun, Chu Feng bisa merasakan bahwa mereka seharusnya mati belum lama ini. Tidak. Melihat adegan ini, Lil Red mulai menjadi panik dan mulai berteriak histeris.
Melihat Lil Red bertingkah seperti ini, Chu Feng dan Xian Miao Miao sama-sama merasakan sakit di hati mereka. Meskipun mereka baru saja bertemu Lil Red belum lama ini, dan mereka berdua yakin bahwa Lil Red adalah serangga yang sangat keji dan tidak tahu malu. Dan mereka telah dibawa ke sini oleh Lil Red dengan niat untuk menjebak mereka, ketika mereka mendengar Lil Red menjerit dan melihat penampilan Lil Red saat ini. Chu Feng dan Xian Miao Miao tidak dapat merasakan kemarahan atau kebencian untuk Lil Red. Pada saat itu, bukan hanya suara Lil Red histeris, itu juga dipenuhi dengan kesedihan. Rasa sakit memiliki klan seseorang dimusnahkan sangat menyakitkan untuk ditanggung. Chu Feng secara pribadi mengalaminya sebelumnya. Karena itu, dia tahu betul rasa sakit apa yang dialami Lil Red dan bersimpati padanya. Wos, tepat pada saat itu, Lil Red berubah menjadi sinar merah dan terbang menuju area di depan. Miao Miao, ikuti dia. Sebagai tanggapan, Chu Feng meraih Xian Miao Miao dan mulai mengejar Lil Red. Dengan kecepatan Chu Feng, dia benar-benar mampu mengejar hingga Lil Red. Namun, dia tidak melakukannya. Alasan untuk itu adalah karena dia merasa bahwa Lil Red pasti merasakan sesuatu. Memang itulah yang terjadi. Lil Red berhasil mendeteksi aura klannya. Selanjutnya, ia segera menyusul klannya. Hanya, apa yang muncul di hadapan Chu Feng, garis pandang Lil Red dan Xian Miao Miao bukan hanya klan Lil Red. Ada juga 10 angka. Mereka adalah manusia. Sebanyak 10 manusia. Mereka semua peringkat 4 kaisar marsial. Mereka semua mengenakan jubah hitam, dan topeng aneh yang sama. Itu adalah pakaian dari Dark Hall. Mereka sebenarnya orang-orang dari Dark Hall. Meskipun itu sangat tak terbayangkan, tetap saja mereka memang orang-orang dari Aula ke-8. Orang-orang dari Dark Hall sebenarnya juga berhasil memasuki tempat ini dengan aman. Selain itu, banyak dari mereka yang bisa masuk. Selain itu, semua orang dari Aula ke-8 ini adalah spiritis dunia. Meskipun mereka hanya spiritualis dunia yang diselubungi oleh Snakemark Royal, mereka saat ini mengendalikan formasi besar. Itu adalah formasi yang tidak segel. Pusat formasi ini dikemas penuh dengan serangga kerajaan roh. Aura para serangga roh kerajaan itu masih ada. Namun, mereka semua mati. Seperti yang ada di dalam dan di dekat kawah besar itu, mereka semua mengering dan mati. Namun, mereka belum terbunuh secara langsung. Sebaliknya, mereka telah disempurnakan sampai mati. Pembentukan roh itulah yang telah mengambil nyawa mereka. Lil Red sangat marah. Seolah-olah marah, itu dibebankan pada orang-orang dari Aula Gelap. Bang! Kecepatan Lil Red benar-benar cepat. Kecepatannya yang sangat cepat mampu berubah menjadi dorongan yang sangat kuat. Lil Red bertabrakan dengan salah satu orang dari Aula Kegelapan, dan langsung mengetuk orang itu beberapa meter jauhnya. Apa itu? Awalnya, 10 ahli Dark Hall semuanya fokus pada pembentukan roh. Dengan demikian, tabrakan Lil Red datang sebagai kejutan besar bagi mereka. Sebenarnya ada satu lagi yang lolos. Tangkap. Setelah melihat Lil Red, 5 dari 10 ahli dari Aula Gelap terus mengendalikan pembentukan roh, sementara 5 lainnya berdiri dan mulai bergandengan tangan untuk menangkap Lil Merah. Adapun Lil Red, dia dengan panik bertabrakan dengan 5 ahli Dark Hall, mengirim mereka berguling-guling di tanah. Merasa tak berdaya, mereka berlima mulai menyiapkan formasi roh untuk menutup gerakan Lil Red. Namun, formasi roh mereka sama sekali tidak mampu menghentikan Lil Red sama sekali. Bagi Lil Red, formasi roh mereka sama sekali tidak berguna. Serangga itu agak istimewa. Tangkap itu. Serangga itu harus memiliki energi yang lebih kuat. Jika kita ingin melemparkannya ke dalam formasi, itu akan dapat sangat mengurangi waktu yang diperlukan untuk membatalkan formasi roh. Petik 2. Setelah mencoba menyegel Lil Red dengan formasi roh, orang-orang dari Dark Hall menyadari bahwa Lil Red sangat kuat. Setelah kelimanya mengeluarkan teriakan mereka, 5 ahli Dark Hall lainnya sebenarnya semua berhenti mengendalikan pembentukan roh dan bergabung dengan yang lain untuk mengelilingi Lil Red. Bab 1919 interogasi. Aku akan menghancurkan kalian semua sampai mati. Aku akan menghancurkan kalian semua sampai mati. Dasar iblis sialan. Petik 2. Sedangkan untuk Lil Red, dia sama sekali tidak berencana untuk melarikan diri. Lain, dengan kecepatannya, belum lagi 10 peringkat 4 kaisar marsial, bahkan 100 peringkat 4 kaisar marsial tidak akan bisa menangkapnya. Dengan keluarganya musnah, Lil Red dipenuhi amarah. Dan dengan panik menggunakan tubuh mungilnya yang kecil dan kecepatan yang sangat cepat untuk tak henti-hentinya bertabrakan dengan 10 ahli Dark Hall. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat itu, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, tetap saja kekuatannya terbatas. Untuk hanya mengandalkan sedikit kekuatan untuk terus bertabrakan dengan 10 ahli Dark Hall, itu benar-benar mustahil untuk melukai mereka. Pada akhirnya, karena kecerobohan sesaat, Lil Red ditangkap oleh salah satu pakar Dark Hall. Di tangannya, Lil Red tidak dapat melarikan diri. Haha. Hal kecil, kamu tahu bagaimana berjuang dengan baik. Kamu ingin membalas klan kamu kan? Sayangnya untuk kamu, tidak akan ada kesempatan bagi kamu untuk melakukannya. Petik 2. Yang mengatakan, ada hal lain yang bisa kamu lakukan. Artinya, kamu bisa menemani klanmu dalam kematian. Pakar The Dark Hall yang menangkap Lil Red tersenyum aneh.
Pada saat itu, Lil Red menyerah untuk melawan. Sepertinya Lil Red tahu bahwa dia bukan tandingan pria ini. Sebenarnya, Lil Red sudah siap mati bersama klannya. Lepaskan, namun, tepat pada saat itu, suara ledakan terdengar dari belakang para ahli Dark Hall seperti guntur tiba-tiba. Suara yang tiba-tiba mengejutkan 10 ahli di Dark Hall. Mereka berbalik dan segera bahkan lebih terkejut. Alasan untuk itu adalah karena mereka tidak hanya melihat Xian Miao Miao, mereka juga melihat Chu Feng. Selanjutnya, yang berbicara sebelumnya adalah Chu Feng. Chu Feng, setelah melihat Chu Feng, ekspresi kaget dari 10 ahli Dark Hall tumbuh lebih kuat. Tidak ada dari mereka yang mengharapkan Chu Feng ada di sini. Selain itu, yang menemaninya adalah putri kecil era elf. Xian Miao Miao tidak menyembunyikan auranya. Karena mereka semua adalah spiritualis dunia, mereka dapat menentukan dari usia dan kultivasi Xian Miao Miao bahwa dia adalah putri kecil jenius peri elf yang terkenal. Chu Feng, mengapa kamu ada di sini? Oh, itu pasti baju besi yang kamu kenakan, kan? Pria yang memegang Lil Red di tangannya berkata. Aku katakan melepaskannya, Chu Feng berbicara lagi. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa dingin. Namun, meskipun pria itu merasakan dinginnya nada Chu Feng, dia tidak takut pada Chu Feng. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian itu, untuk benar-benar berani menyuruhku berkeliling. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tatapannya menjadi dingin dan suram. Dia menambahkan, Chu Feng, mungkinkah kamu tidak tahu bahwa kamu sudah memasuki gerbang neraka? Wos. Tepat pada saat itu, tubuh Chu Feng tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, dia tiba di depan pria itu. Kemudian, flash merah memancar di sekitar. Lengan pria itu benar-benar dipotong oleh Chu Feng. Lebih jauh lagi, apa yang memotong lengan pria itu bukanlah bilah atau pedang. Sebaliknya, itu adalah telapak tangan Chu Feng. Chu Feng telah memegang tangannya dalam bentuk pisau dan langsung memotong lengan lawannya. Dengan lengan yang diretas, Lil Red dibebaskan. Lil Red berubah menjadi lampu merah dan terbang ke Xian Miao Miao. Adapun Chu Feng, dia tidak berhenti. Dia mengarahkan tangannya yang lain ke area dantian pria itu. Kemudian, dengan dia menusuk tangannya ke dantian pria itu. Pada saat itu, belum lagi pakar Dark Hall dengan dantiannya tertusuk, 9 ahli Dark Hall lainnya juga semua tercengang. Meskipun budidaya Chu Feng berada di bawah milik mereka, kekuatan pertempuran eksplosif yang muncul dalam sekejap benar-benar terlalu menakjubkan. Bas. Pada saat para ahli gedung gelap semua tertegun, mata Chu Feng menyala. Dia melihat ke sekelilingnya, dan kemudian kekuatan roh dunia emas mulai muncul. Kekuatan roh dunia berubah menjadi benteng kedap udara dan sepenuhnya menyegel mereka semua di dalamnya. Memang, tempat ini adalah gerbang neraka. Namun, tuan dari gerbang ini bukanlah kalian semua. Sebaliknya, ini aku. Petik 2. Chu Feng mengayunkan lengannya, dan menghancurkan ahli aula gelap yang telah ia tusuk berkeping-keping. Sebelum meninggal, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berteriak. Kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi, kamu benar-benar memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi? Petik 2. Pada saat itu, 9 ahli Dark Hall lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi yang sangat ketakutan. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengharapkan kekuatan pertempuran Chu Feng menjadi sekuat itu. Kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi sudah sangat luar biasa. Saat ini, hanya Chu Feng dan putri kecil era elf yang memiliki tingkat kekuatan pertempuran yang menantang surga. Dengan demikian, apa kekuatan pertempuran yang menantang surga ini mampu melampaui 5 tingkat kultivasi? Pada saat itu, belum lagi para ahli Dark Hall, bahkan Xian Miao Miao mengungkapkan tatapan terkejut. Dia juga tidak berharap bahwa kekuatan pertempuran Chu Feng akan sekuat ini, untuk itu benar-benar mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan padamu. Kamu semua harus menjawabnya. Kalau tidak, kalian semua akan mati, kata Chu Feng dengan dingin. Chu Feng, apakah kamu tidak terlalu meremehkan aula kegelapan kita di sini? Kamu ingin memeras informasi dari kami? Mungkin dalam kehidupan kamu berikutnya. Namun, salah satu dari 9 ahli Dark Hall mencibir pada Chu Feng. Kilatan tekad bersinar melalui matanya. Dia berencana bunuh diri. Bas. Chu Feng mendengus dingin pada tindakannya. Kemudian, ledakan menindas yang tak terbatas mulai menyebar dari tubuh Chu Feng. Penindasannya mungkin benar-benar membatasi 9 ahli Dark Hall, mencegah mereka dari bahkan mencoba bunuh diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikan kami dengan beberapa teknik kamu? Pria itu terus mengejek Chu Feng. Bagaimana menurutmu? Chu Feng sangat tenang dan tidak tergesa-gesa. Kamu, pada saat itu, belum lagi ahli Dark Hall yang berbicara menentang Chu Feng, bahkan 8 ahli Dark Hall lainnya semua mulai panik. Chu Feng benar-benar berhasil membatasi mereka, dan membuat mereka tidak mampu bunuh diri. Itu adalah pembentukan roh itu. Kamu telah menggunakan kekuatan opresif kamu sendiri di samping pembentukan roh itu. Sungguh teknik yang kejam, karena semua pakar Dark Hall adalah spiritis dunia, mereka segera menyadari apa yang terjadi setelah melihat formasi roh yang telah menyegel mereka. Kalian semua akan mati.
Hanya, tidak lagi terserah kamu semua untuk memutuskan bagaimana kamu akan mati. Sebaliknya, aku akan menjadi orang yang memutuskan bagaimana kamu semua akan mati. Saat Chu Feng berbicara, ia mulai membentuk segel tangan dengan tangannya. Kemudian, dari pembentukan roh yang mengelilingi mereka semua, banyak benda seperti tangan muncul dan menembus ke tubuh 9 ahli Dark Hall. Saat berikutnya, para ahli 9 hall gelap semua mulai mengeluarkan teriakan yang sangat menyakitkan. Mereka saat ini menderita siksaan Chu Feng, dan sangat kesakitan sehingga mereka berharap mereka mati. Hentikan, berhenti, hentikan. Dalam situasi seperti ini, mereka mulai memohon pengampunan. Bicaralah, mengapa kamu semua di sini? Apa tujuanmu datang ke sini? Siapa pemimpinmu? Chu Feng mengajukan pertanyaan ini berturut-turut. Namun, dihadapkan dengan pertanyaan Chu Feng, 9 ahli Dark Hall hanya terus memohon pengampunan, dan tidak menjawab pertanyaannya. Chu Feng kemudian menggunakan banyak metode penyiksaan lainnya dan membuat mereka sangat menderita. Namun, dia masih tidak bisa memaksakan jawaban dari mereka. Mulutmu semua cukup kencang. Baiklah, aku akan melihat identitas kamu yang sebenarnya dan melihat dengan tepat siapa yang bersedia menyerahkan hidup mereka untuk aula ke-8. Petik 2. Chu Feng tidak mengharapkan mereka menjadi setegas ini. Setelah tidak mendapatkan buah dari interogasinya, Chu Feng tiba di depan salah satu ahli Dark Hall dan melepas topengnya. Namun, topeng itu sangat istimewa, dan bukan sesuatu yang bisa dihilangkan dengan mudah. Bahkan Chu Feng harus menggunakan teknik roh dunia untuk menghapus topeng. Wos. Namun, tepat setelah Chu Feng menyentuh topeng aneh itu dengan teknik roh dunianya, ekspresinya segera berubah. Segera setelah itu, dia buru-buru melangkah ke samping. Boom. Saat berikutnya, tubuh pria itu meledak. Teknik roh dunia Chu Feng telah memicu sesuatu di dalam tubuh pria itu yang menyebabkan tubuhnya meledak. Chu Feng, tolong lepaskan kami. Kami benar-benar tidak memiliki cara untuk memberitahu kamu apapun. Di tubuh kita adalah, setelah melihat itu, yang lain di antara mereka sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Bang, namun, tepat pada saat itu, tubuh pria itu juga meledak. Bukannya dia mencoba mati. Sebaliknya, ada sesuatu di tubuhnya yang akhirnya membunuhnya saat dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Chu Feng, aku akan memberitahumu. Sebagai tanggapan, yang lain juga mulai berbicara. Hanya, mereka tidak benar-benar berencana untuk memberitahu Chu Feng apapun. Sebagai gantinya, mereka berencana, seperti pria di hadapan mereka, memicu benda itu di dalam tubuh mereka dan bunuh diri. Alasan untuk itu adalah karena bahkan Chu Feng tidak dapat menghentikan ledakan dari dalam tubuh mereka. Dalam sekejap mata, ke-9 ahli Dark Hall meninggal karena tubuh mereka meledak. Bab 1920 jatuh menjadi jebakan. Orang-orang itu, apa yang terjadi pada mereka? Xian Miao Miao memiliki ekspresi heran. Adapun Chu Feng, dia memiliki ekspresi yang sangat serius. Sebagai seorang spiritualis dunia, dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang dari aula ke-8 semuanya memiliki kekuatan peledakan diri di dalam diri mereka. Selama ada orang yang mencoba melepaskan topeng mereka secara paksa, atau jika mereka mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan, mereka akan memicu peledakan diri dan mati dari ledakan tubuh mereka. Yang paling penting, meskipun Chu Feng telah membatasi gerakan mereka dan kekuatan peledakan diri menggunakan formasi roh dunianya dan kekuatan penindasnya, ia masih tidak berdaya di hadapan kekuatan peledakan diri itu. Ini berarti bahwa ada seorang spiritualis dunia yang bahkan lebih kuat daripada Chu Feng di aula gelap. Lebih jauh, spiritis dunia itu tidak hanya sedikit lebih kuat darinya. Chu Feng, apa yang mereka lakukan di sini? Pada saat itu, Xian Miao Miao berjalan menuju Chu Feng dengan Lil Red di tangannya. Adapun Chu Feng, dia mulai dengan hati-hati memeriksa lokasi mereka. Dia ingin mencari tahu persis apa hal yang orang-orang ini coba untuk membuka segel dengan formasi segel mereka yang menelan korban jiwa semua serangga roh kerajaan. Yang mengatakan, meskipun Chu Feng sedang memeriksa daerah sekitarnya, dia tidak berani menggunakan semua kekuatannya untuk melakukannya. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu bahwa formasi membunuh darah menyegel binatang buas era kuno. Dia takut bahwa apa yang ada di bawah tempat ini adalah makhluk buas era kuno. Itulah yang terlintas dalam pikiran Chu Feng saat pertama dia melihat formasi membuka segel itu. Dia percaya bahwa orang-orang dari aula gelap berusaha melepaskan binatang buas era kuno. Ini buruk, setelah memeriksa tempat itu, kerutan Chu Feng semakin dalam. Dia kemudian menoleh ke Xian Miao Miao dan bertanya, Miao Miao, apakah kamu tahu persis di mana binatang buas era kuno disegel? Tidak, aku tidak, Xian Miao Miao menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia bertanya, Chu Feng, apa yang terjadi? Di bawah formasi ini adalah inti formasi lain. Jika aku tidak salah, pembentukan roh di bawah kita terkait dengan pembentukan roh yang menyegel binatang buas era kuno. Alasan untuk itu adalah karena aku yakin bahwa inti formasi di bawah ini adalah formasi penyegelan. Petik 2. Jadi, apa yang kamu katakan kemungkinan besar benar. Memang ada hal yang disegel di sini. Seharusnya makhluk buas era kuno. Petik 2. Hanya, inti formasi terletak terlalu dalam.
Aku tidak dapat menentukan dengan tepat di mana binatang buas era kuno itu disegel. Petik 2. Namun, satu hal yang pasti. Orang-orang dari Aula Gelap membentuk formasi roh di sini karena mereka ingin melepaskan apapun yang disegel di sana, kata Chu Feng. Itu pasti binatang buas era kuno. Tempat ini harus menjadi tempat binatang buas era kuno disegel. Apa yang kita lakukan? Mereka sebenarnya jahat ini. Petik 2. Aku akan segera kembali untuk melaporkan masalah ini kepada yang lain, kata Xian Miao Miao. Melaporkan? Bukankah kamu mengatakan bahwa peri kuno kamu memiliki orang yang menjaga tempat ini sepanjang waktu? Tanya Chu Feng. Memang benar demikian. Namun, ayah kerajaan aku telah memindahkan banyak pasukan baru-baru ini. Dengan demikian, kekuatan penjaga di sini jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Jika binatang buas era kuno akan dilepaskan pada saat seperti itu, para peri kuno yang ditempatkan di sini tidak akan bisa menghentikan mereka, kata Xian Miao Miao. Apakah ayah kerajaanmu mentransfer pasukan demi mencari hall gelap? Tanya Chu Feng. Ya, Xian Miao Miao mengangguk. Sial, dia jatuh cinta pada perangkap mereka. Chu Feng menjadi khawatir. Terbukti, rahasia yang diketahui para peri elf kuno adalah sesuatu yang diketahui juga oleh Dark Hall. Semua ini sengaja dilakukan oleh Dark Hall. Ini buruk, aku harus pergi dan segera memberitahu mereka. Saat Xian Miao Miao berbicara, dia bersiap untuk pergi. Aku khawatir ini sudah terlambat. Chu Feng meraih Xian Miao Miao. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xian Miao Miao menyadari bahwa jika orang-orang dari Dark Hall benar-benar siap, itu akan benar-benar terlambat baginya untuk kembali dan memberitahu kerajaan elf tentang masalah ini dan kemudian meminta mereka mengerahkan pasukan mereka. Karena sudah terlambat, kita harus memanfaatkan momen ini dan melakukan apa yang seharusnya, kata Chu Feng. Kamu mengatakan bahwa kita harus terus mencari bunga abadi era kuno? Tanya Xian Miao Miao. Betul, kalau tidak, kita akan bepergian ke sini dengan sia-sia, bukan? Kata Chu Feng. Tapi bunga abadi era kuno terlalu sulit ditemukan. Terlebih lagi, dengan orang-orang dari Dark Hall di sini, tempat ini sekarang sangat berbahaya, kata Xian Miao Miao. Apa yang dikatakan Xian Miao Miao sebenarnya juga apa yang dikhawatirkan Chu Feng. Tanpa menyebutkan hal lain, hanya formasi yang dikendalikan oleh 10 ahli Dark Hall adalah sesuatu yang dibuat oleh spiritualis dunia yang diselubungi oleh Dragon Mark Royal. Ini berarti bahwa Dark Hall telah mengirim banyak ahli. 10 peringkat 4 Kaisar Martial Chu Feng telah membunuh sudah ahli yang sangat kuat di tanah suci Martialism. Lagi pula, 4 tetua terhebat klan agung semuanya hanya peringkat 4 Kaisar Martial. Mereka adalah para ahli super yang dapat menyebabkan seluruh wilayah tanah suci Martialisme bergetar dengan ketukan ringan kaki mereka. Namun, Chu Feng merasa bahwa 10 peringkat 4 Kaisar Martial ini hanya goreng kecil di antara para ahli yang dikirim oleh Aula Gelap. Tepat pada saat itu, Lil Red yang telah terdiam untuk waktu yang sangat lama berbicara, aku tahu di mana bunga abadi era kuno berada. Aku akan membawa kalian berdua ke sana. Petik 2. Kamu masih berusaha menipu kita? Tanya Xian Miao Miao dengan suara dingin. Meskipun klan Lil Red telah dimusnahkan, Xian Miao Miao masih memiliki kebencian terhadap Lil Red karena menipu dia. Aku tidak menipu kalian berdua. Aku benar-benar tahu di mana bunga abadi era kuno berada. Aku bisa membawa kalian berdua ke sana. Hanya kalian berdua mungkin belum tentu bisa mendapatkannya. Meskipun Lil Red jauh lebih tenang dari sebelumnya, itu malah masih sangat rendah semangat. Melihat Lil Red, orang hanya bisa merasa kasihan padanya. Lil Red, jika kamu benar-benar tahu di mana bunga abadi era kuno berada, maka silakan dan memimpin jalan, kata Chu Feng. Lil Red berubah menjadi sinar lampu merah dan mulai terbang ke kejauhan. Tunggu, namun, Chu Feng tiba-tiba berbicara untuk menghentikannya. Apa yang salah, Tuan Besar? Aku benar-benar tidak menipu kalian berdua. Lil Red kembali dan mengungkapkan ekspresi memohon Chu Feng untuk mempercayainya. Aku percaya kamu, namun, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini seperti ini. Sudut mulut Chu Feng naik. Dia mengungkapkan senyum kepercayaan pada Lil Red. Kemudian, dia menghancurkan formasi roh yang telah disiapkan para ahli Aula Gelap. Meskipun pembentukan roh di bawah tempat ini hanyalah salah satu dari banyak formasi penyegelan, Chu Feng merasa bahwa itu akan berguna jika tetap disegel. Karena itu, dia harus menghancurkan formasi yang membuka segel. Setelah Chu Feng menghancurkan formasi segel, dia mengatur formasi roh lain di tempatnya. Pembentukan roh yang ia dirikan hanya ada di sana untuk menipu orang lain. Saat melihatnya dari luar, formasi segel hall yang gelap tampaknya masih ada. Selain itu, tampak seolah-olah 10 ahli Dark Hall yang telah meninggal masih ada di sana mengendalikan dan manuver pembentukan roh. Namun, itu semua karena pembentukan semangat Chu Feng. 10 ahli Dark Hall itu pasti semua mati. Mereka semua dibunuh oleh Chu Feng. Formasi membuka segel juga dihancurkan oleh Chu Feng. Setelah menyelesaikan itu, Chu Feng berkata, Lil Red, silakan dan memimpin jalan. Gotcha, Lil Red berubah menjadi sinar lampu merah dan mulai membimbing Chu Feng dan Xian Miao Miao. Setelah melihat kecepatan yang sangat cepat dari Lil Red, Chu Feng mulai merenung. Lil Red sangat kuat, paling tidak, Lil Red sangat istimewa.
Namun, rasnya, tidak peduli bagaimana Chu Feng melihatnya, tampaknya tidak kuat sama sekali. Lain, bagaimana mereka bisa dengan mudah dimusnahkan? Selain itu, sementara klan Lil Red terbunuh, Chu Feng masih bisa mengatakan dari mayat mereka bahwa ada perbedaan antara mereka dan Lil Red. Chu Feng punya pikiran, Lil Red bukan serangga roh kerajaan. Bahkan jika Lil Red adalah, sangat mungkin itu adalah varian. Di bawah bimbingan Lil Red, Chu Feng dan Xian Miao Miao melakukan perjalanan sepanjang hari sebelum mereka akhirnya tiba di sebuah gunung besar. Di sini, itu saja, Lil Red menunjuk ke celah yang sangat kecil di gunung besar itu. Memang ada bunga abadi era kuno di sana. Aku bisa merasakan aura mereka. Ayo masuk. Pada saat ini, Xian Miao Miao mengungkapkan ekspresi gembira karena Lil Red tidak menipu mereka saat ini. Lihat, aku tidak menipu kalian semua. Hanya, bunga abadi era kuno tidak mudah diperoleh. Aku bisa masuk ke sana, tetapi tidak bisa mengeluarkannya, kata Lil Red. Pada saat itu, Xian Miao Miao mulai mengerutkan kening. Meskipun gunung besar itu tampaknya tidak luar biasa, itu sebenarnya sangat sulit. Bahkan dia tidak dapat mengukir jalan melaluinya. Adapun celah itu sangat kecil. Hanya Lil Red yang bisa melewatinya. Konon, Xian Miao Miao juga bisa merasakan bahwa ada kekuatan di dalam gunung yang melindungi bunga abadi era kuno. Dengan demikian, memang benar bahwa bunga abadi era kuno sangat sulit diperoleh. Jika kita bisa mengeluarkannya, kita sudah melakukannya. Bagaimana mungkin bunga abadi era kuno bisa tetap ada di sana? Lil Red menambahkan. Mungkinkah bunga abadi era kuno yang kita susah payah temukan tidak dapat diperoleh? Xian Miao Miao mengungkapkan ekspresi keengganan. Tidak bisa mendapatkan bunga abadi era kuno setelah menemukan mereka bahkan lebih menyakitkan daripada tidak bisa menemukannya.